Di review Huawei MateBook 14S kemarin, saya bilang kalau Huawei udah menjadi standar baru untuk laptop Windows karena dia bisa mengoptimalkan hardware dan juga softwarenya dengan sangat seamless, dengan sangat baik. Sekarang saya akan berbagi tips dan juga triks gimana caranya memanfaatkan laptop Huawei kalian biar produktivitas kita bisa lebih cepat. Laptop Huawei baik yang 14 maupun yang 14S itu sudah dibekali dengan fingerprint dan fingerprintnya itu menyatu dengan tombol powernya. Manfaatkan dengan baik karena dengan mengaktifkan fingerprint sensor, data kita akan lebih aman dan login ke Windows jadi lebih mudah dan cepat. Suatu ketika kalian lupa bawa mouse, tapi jangan khawatir karena trackpad dari Huawei feel-nya itu udah nyaman banget dan gesturnya juga udah lengkap banget. Untuk zoom in atau zoom out kita bisa pinch dengan 2 jari di trackpad, terus dengan 3 jari kita bisa multitasking view untuk swipe ke atas, ke bawah untuk kembali ke desktop, dan swipe kiri atau kanan untuk berganti aplikasi. Kalau dengan 4 jari swipe up kiri kanan kita bisa switch desktop. Kalau kita laptopan dengan waktu yang cukup lama, yang kasihan adalah mata karena radiasi dari layar lumayan bikin mata cepet perih. Huawei udah memiliki fitur Eye Comfort yang cara cepatnya untuk masuk ke menu ini tinggal klik kanan aja di desktop dan klik enable Eye Comfort mode. Udah beres. Untuk Huawei MateBook 14S karena dia udah touchscreen, kita juga bisa memanfaatkan touchscreen-nya untuk mempermudah produktivitas kita. Kita bisa tap-tap aja di layar untuk pilih menu, pinch untuk zoom in dan juga zoom out. Dan kalau mau screenshot sama seperti smartphone-nya, kita tinggal select aja dengan 3 jari ke bawah. Huawei MateBook 14S juga memiliki 90Hz refresh rate. Dan sekarang di Huawei MateBook 14S webcamnya udah pindah ke atas, tapi framenya masih tetap tipis. Kalau dulu kan di bawah ya, sembunyi di keyboard. Dan Huawei MateBook 14S ini juga memiliki fitur AI Noise Cancellation. Jadi kalau misalkan kita lagi rapat, zoom, suara yang terdengar oleh lawan bicara kita hanya suara kita. Jadi kalau misalkan kita meeting bisa lebih fokus. Cuman kalau kita gunakan untuk browsing aja pakai 90Hz refresh rate itu sayang, baterainya akan cepet habis. Jadi kalau mau hemat baterai bisa tekan Fn plus huruf R untuk ganti mode refresh rate dari 90 ke 60Hz dan juga sebaliknya. Dan Huawei MateBook 14S ini kan pakai Intel Core i5 11300H ya. H yang berarti high performance. Kalau butuh performa tinggi tinggal klik Fn plus P untuk nambah performance sehingga dia bisa pakai full powernya. Jadi gampang kan, huruf R untuk refresh rate dan P untuk performance. Di laptop Windows lain menurut saya nggak ada software yang secanggih Huawei PC Manager ini karena dengan hanya satu software aja fiturnya lengkap dan banyak banget. Pertama kalau kita mau screenshot kita tinggal klik icon Huawei PC Manager yang ada di kanan taskbar, kita bisa pilih selection Windows atau full screen capture, atau kalau butuh screen recording tinggal klik aja icon screen record yang ada di sebelahnya. Nggak butuh lagi yang namanya software tambahan atau third party, entah itu Bandicam, OBS atau software screen recording lain. Terus di pojok kanan ada icon magnifier atau kaca pembesar yang fungsinya adalah untuk mencari semua file yang ada di laptop kita. Bahkan dia juga akan cari file yang ada di internet, yang ada di web. Jadi dengan AI search ini kita bisa cari apapun baik di internal laptop atau eksternal yang ada di internet hanya dengan satu keyword search bar aja. Huawei juga punya image viewernya sendiri di MateBook. Bedanya dengan viewernya Windows, di sini kita bisa copy teks yang ada di gambar menjadi teks biasa. Jadi kalau lagi butuh referensi data dan ternyata datanya itu berupa gambar, kita tinggal buka aja gambarnya di Huawei Image Viewer lalu copy teksnya. Jadi mungkin kalian habis traveling atau reunian bareng teman atau hanya sekedar ingin memindahkan foto dari smartphone kalian ke laptop kalian. Dengan Huawei Share dan juga sesama device Huawei, kita tinggal pilih file yang mau dikirim, terus taruh device di NFC areanya dan boom, file langsung terkirim ke laptop. Bukan hanya gambar, kita juga bisa kirim dokumen di laptop. Caranya tinggal buka file dokumennya dan taruh lagi device-nya di area NFC dan teks akan langsung ke copy. Jadi kalian nemuin video yang bagus banget di internet ketika kalian browsing pakai laptop dan kalian pengen nyimpen video tersebut di HP kalian. Dengan fitur yang namanya OneHop, kalian bisa gunakan HP kalian untuk screen recording video yang ada di laptop. Dan menariknya bisa langsung simpan di galeri smartphone kalian. Ini sih keren banget ya, bener-bener seamless. Ngomongin seamless, Huawei juga memiliki fitur yang udah sering banget saya jelaskan yang namanya adalah Huawei Multi-Screen Collaboration. Dimana kalau kita koneksikan Huawei MateBook dan juga smartphone yang sudah menggunakan EMUI 10 ke atas atau Harmony OS, integrasinya bisa canggih banget. Kita bisa running dual OS bersamaan, Windows dan juga Harmony OS di laptop kita. Bukan hanya menampilkan dual OS, tapi file apapun dari smartphone kita ketika ada di mode ini bisa kita transfer ke laptop dan sebaliknya, dari laptop bisa ke smartphone. Ketika ada telepon masuk, kita juga bisa jawab langsung dari laptop. HP-nya nggak usah dipegang pun nggak masalah. Dan di updatean yang sekarang kita bisa buka multiple apps yang ada di smartphone untuk ditampilkan di MateBook kita. Jadi lebih multi
multitasking dan lebih praktis lagi. Kalau kita koneksikan Huawei MateBook dengan Huawei MatePad, ada pilihan banyak banget mode. Pertama di mirror mode, kita bisa jadikan tablet kita seperti tablet drawing. Terus juga ada fitur collaboration mode yang bisa dual screen Windows dan juga Harmony OS. Ada extend juga untuk membuat dual display Windows dengan layar tablet sebagai layar kedua. Biasanya kalau kita mau running program Android di Windows itu bisa, tapi harus pakai emulator dan kadang emulator itu juga kurang optimize. Di Huawei MateBook nggak usah lagi pakai yang namanya emulator. Sekarang udah ada yang namanya Huawei Mobile Apps Engine, di mana kita bisa pakai aplikasi Android di laptop MateBook tanpa emulator. Jadi praktis banget dan nggak terlalu berat. Selain fitur-fitur yang canggih dan juga seamless tadi, di Huawei PC Manager kita juga bisa menjadi teknisi sendiri. Kalau dirasa laptop MateBook kita suatu saat performanya kurang, kita tinggal masuk aja ke Huawei PC Manager lalu masuk ke optimization dan klik aja start check up. Maka PC Manager akan check up laptop kita dan auto mengoptimiskannya sendiri biar performanya kenceng lagi. Atau kalau ada isu lain seperti fingerprint, audio, dan koneksi, kita juga bisa memanfaatkan fitur quick check up untuk melihat apa yang salah di laptop MateBook kita. Oke guys, jadi itu tadi adalah tips dan juga triks untuk menggunakan Huawei MateBook kalian biar produktivitasnya makin cepat. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian udah punya laptop Huawei terus kalian pengen nambahin tips and trick versi kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.